نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik hari ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in serta umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah mewajibkan kepada kita yang tidak mempunyai halangan syar'i dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wazarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa di hari Jumat ini orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera mendatangi rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, dan tinggalkan semua bentuk perniagaan, bentuk perdagangan, segala bentuk aktivitas di hari Jumat ini ketika waktu pelaksanaan salat Jumat segera akan dilaksanakan. Maka orang-orang yang dengan responsif, dengan penuh keridhaan dan keikhlasan mematuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan, mendatangi masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah serta mendengarkan khatib, maka insya Allah pasti orang-orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita yang hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah berikan kemudahan, kebahagiaan di dalam kehidupan kita di dunia, dan Allah selamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, di antaranya di hari ini orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini mendengarkan khatib menyampaikan pesan-pesan ketakwaan dan keimanannya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu di dalam sepekan ini atau mungkin di dalam hari-hari kita, iman kita ini bisa tergerus, iman kita ini fluktuasi, kadang menaik dan kadang menurun. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini maka khatib mengambil tema khutbah Jumat pada Jumat kali ini dengan tema marilah kita jaga semangat beribadah kita kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bagaimana kita akan menjaga semangat ibadah kita kepada Allah? Padahal kita semua yakin dan tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di muka bumi ini. Kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita di muka bumi ini di hadapan Allah kelak, di pengadilan Allah kelak. Dan Allah katakan bahwa kita semua pasti akan menghadap kembali kepada Allah. Alladzina yazzununa annahum mulaqur rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang yakin pasti akan kembali kepada Tuhannya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya kita kembali kepada Allah, tapi kita diminta mempertanggungjawabkan semua amal-amal pekerjaan kita di muka bumi ini. Maka untuk menjaga semangat kita beribadah, untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita jadikan motivasi untuk menjaga semangat ibadah kita. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, motivasi yang pertama adalah seorang mukmin itu harus mempunyai sifat karakteristik selalu bermuhasabah, berintrospeksi, menghisap amal-amal dirinya di dunia ini sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dan ini Allah perintahkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah katakan di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap diri itu memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Itu di hari kiamat, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat. Dan Allah tambah lagi, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat yang ada di dalam seorang mukmin yang beriman, muhasabah ini akan menjadi potensi yang kuat untuk menjaga semangat kita beribadah kepada Allah. Karena dengan mengintrospeksi diri kita, kita bisa melihat bagaimana kekurangan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini. Makanya kalau kita di hari ini diberikan kesempatan hidup oleh Allah, pada hakikatnya Allah berikan kepada kita kesempatan untuk banyak beramal ibadah, untuk banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, untuk banyak selalu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kaisyu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rasulullah katakan, orang yang sukses, orang yang cerdas, orang yang jenius adalah orang yang menghisap, mengevaluasi, mengintrospeksi dirinya, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah, orang yang jahil, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jemaah yang bukanlah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungi kehidupan kita dari mulai kita akhir balik sampai dengan sekarang. Amal-amal apa saja akan menjadi unggulan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mempunyai amalan-amalan yang bisa kita unggulkan dengan tilawah Al-Qur'an kita, dengan qiyamul lail kita, dengan infak sedekah kita, atau dengan amal-amal yang lainnya? Insyaallah dengan kita mengintrospeksi, memuhasabah amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin semangat beribadah kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaidah yang kedua apa lagi ya untuk menambah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kaidah al-mujahadah. Ketika seorang mukmin sudah memuhasabah dirinya,
mengintrospeksi dirinya atas kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya amal-amal yang dia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mujahadah. Orang mukmin ini akan bersungguh-sungguh. Orang mukmin ini akan bersemangat untuk melaksanakan amal-amal ibadah lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Allah katakan, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh berjihad untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ibadahnya, maka kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada orang-orang tersebut itu jalan-jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita menjadi orang yang muhsinin, orang yang selalu berbuat baik dimanapun kita berada, insya Allah Allah akan menyertai kita dimanapun kita berada. Allah akan membimbing kita, Allah akan menghiasi amal-amal ibadah kita di dunia ini. Tapi kebalikannya, ketika kita berbuat buruk dan tidak sungguh-sungguh untuk beramal soleh, maka Allah akan meninggalkan kita. Jadi ketakwaan membawa kemudahan di dalam kehidupan kita. Ketaatan akan mempermudah kehidupan kita. Dan kebalikannya, kemaksiatan akan mempersulit kehidupan kita di dunia, bahkan di akhirat kelak. Jadi marilah kita bermujahadah, bersungguh-sungguh serius dengan agama ini. Karena kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Bahkan ketika kita pun mati, dikubur, kita dikubur sendiri. Tidak ada yang menemani kita kecuali amal-amal ibadah kita di dunia ini. Quran yang kita baca akan menemani kita di alam kubur. Infak sedekah kita yang kita berikan kepada fakir miskin akan menemani kita di dalam kubur. Salat qiyamul lail kita akan menerangi kita di alam kubur. Maka perbanyaklah amal-amal soleh dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Karena janji Allah, benar-benar Allah akan tunjukkan kemudahan-kemudahan terhadap orang yang bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ibadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaidah yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaidah muraqabah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ini pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Allah katakan di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Allah katakan di dalam ayat ini, orang-orang beriman yang selalu ruku dan sujud kepada Allah, yang pada hakikatnya bukan hanya amal ruku dan sujud saja, bukan hanya amal yang bersifat ubudiyah saja. Orang yang paling dekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan amal-amal ibadahnya, yaitu orang yang akrabun ilallah. Maka kata Allah, siapa yang dekat kepadaku, siapa yang memperbaiki hubungan denganku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia ini aku akan perbaiki hubungannya dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Waf'alul khair, persiapkanlah amal-amal yang khair, yang baik. Artinya berbuat baiklah kalian kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hablu minallah wa hablu minan nas. Maka ketika kalian muraqabah, dekat kepada Allah, baik kepada Allah, taat kepada Allah, dan berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seimbang antara akrabun ilallah dan juga kepada manusia, Allah akan berikan predikat la'allakum tuflihun, pasti kalian akan aku berikan keberuntungan di dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita
Semangat muraqabah ini artinya kita mempunyai sifat ihsan, mempunyai sifat ketika kita beramal soleh, ketika kita beribadah kepada Allah, kita yakin bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi ibadah kita. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti akan melihat kita. Rasulullah katakan, "Ata'budullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Allah pasti melihat kalian. Hadis riwayat Bukhari. Ini artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita yakin, percaya kepada yang gaib, beriman kepada yang tidak kita ketahui, yang tidak kita lihat. Tapi kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, yang wajib disembah, yang menciptaan kita, yang Rahman, yang Rahim, yang Khalik, yang Maha Memberi. Allah Maha segala-galanya. Buktinya Allah ciptakan langit dan bumi. Buktinya Allah menghidupkan diri kita. Buktinya Allah memberikan rizki kepada kita. Maka kalau kita yakin beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman merasakan muraqabah ini, maka dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam, dan orang yang beriman ini tidak berani sedikit pun untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, alias bermaksiat, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka makna syukur nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini, kalau kita merasakan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat mata yang Allah berikan kepada kita tidak berani kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mulut kita bisa berbicara. Di antara sebagian makhluk ciptaan Allah ada yang tidak Allah bisa bicarakan. Bahkan di antara makhluk ciptaan Allah ada yang tidak bisa melihat alias Allah butakan. Tetapi kita yang bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar, maka dikatakan orang yang bersyukur kalau nikmat-nikmat ini digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la ajidanakum wa in kafartum inna azabal lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat-nikmat kita. Kalau mata kita gunakan untuk melihat yang benar, kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, kita gunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan, begitu juga mulut kita, telinga kita, insya Allah mata kita diberikan kesehatan, mulut kita diberikan kesehatan, telinga kita diberikan kesehatan. Begitu pun sebaliknya. Kalau nikmat ini kita gunakan untuk kufur kepada Allah, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang mendurhakai nikmat Allah. La in sakartum la ajidanakum wa in kafartum inna azabil lasyadid. Ingatlah, azab Allah itu, siksa Allah sangat pedih. Bahkan Allah katakan di dalam surat Al-Mulk, "Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Dialah Allah yang memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, hati, tapi sedikit sekali manusia yang mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini. Bahkan dia gunakan mata untuk melihat yang haram, dia gunakan mulutnya untuk membicarakan saudaranya, dia gunakan telinganya untuk mendengar sesuatu yang tidak patut dia dengar. Maka insya Allah kalau kita yakin Allah melihat kita, memperhatikan kita, mengawasi kita, ma'iyatullah, kita merasa kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan, kebaikan, dan semangat untuk terus beribadah kepada Allah. Dan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mendapatkan keberuntungan yang besar, yaitu dimudahkan urusan kita di akhirat kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, sebelum sama-sama di khutbah Jumat yang kedua ini kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk bisa menjaga semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makalah jadi orang-orang mukmin yang banyak mengingat kematian, yaitu zikrul maut. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sekali-kali ketika kematian itu sudah aku tetapkan kepada hamba-hambaku, maka kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Dia tidak akan maju atau mundur sedetik pun ketika ketetapan kematian itu sudah Allah tetapkan pada seseorang. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang zikrul maut, yang banyak mengingat kematian, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut 3 kemuliaan di dalam dirinya. Kemuliaan yang pertama, orang yang banyak mengingat kematian, maka Allah berikan kemuliaan orang itu segera bertaubat kepada Allah. Cepat sekali responnya, karena dia takut kematian itu datang mendadak sewaktu-waktu. Kalau dia berbuat maksiat dan dosa, dia tidak bersegera bertobat, maka dia takut menghadap Allah dalam keadaan bergelumuran dengan maksiat. Maka ini kemuliaan pertama, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan senang, suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, orang yang banyak mengingat kematian, maka dia akan bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga amal-amal ibadahnya sehari-hari, dia pegang erat-erat amal-amal ibadahnya, karena kematian itu diikuti oleh kebiasaan dia sehari-hari. Kalau kebiasaan sehari-hari dia adalah orang yang taat, insya Allah akan matikan dia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemuliaan yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak mengingat kematian, Allah akan berikan di dalam dirinya kelapangan di dalam dadanya, menerima ketentuan Allah, menerima dengan ridho takdir yang Allah berikan kepada dia. Mudah-mudahan ibadah kita meningkat, baik kuantitas dan kualitasnya. Semangat kita juga terus membara sampai kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra sabit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.